Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wanda dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor urut absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi salah satu novel karangan penulis terkenal Terelie. Salah satu novel yang akan saya resensi berjudul Moga Bunda Disayang Allah. Novel ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika Penerbit dengan jumlah halaman sebanyak 306 halaman. Novel ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan pada bulan November 2006 dan diangkat berdasarkan kisah nyata seorang wanita bernama Helen Keller. Diceritakan seorang anak bernama Melati, penderita buta, tuli, dan bisu untuk bisa mengenali dunianya, dan juga perjuangan seorang pemuda bernama Karang untuk bisa keluar dari perasaan bersalahnya setelah kematian 18 anak didiknya dalam kecelakaan kapal. Melati berusia 6 tahun yang buta dan tuli sejak dia berusia 3 tahun. Selama 3 tahun ini dunia Melati gelap. Melati tidak pernah mendapatkan cara untuk mengenal apa yang ingin dikenalnya. Rasa ingin tahu Melati yang dipendam bertahun-tahun akhirnya memuncak menjadikan Melati frustasi dan sulit dikendalikan. Melati hanya bisa mengucapkan ba dan ma. Orang tuanya berusaha berbagai macam cara untuk bisa mengendalikan Melati. Bahkan tim dokter ahli yang diundang oleh orang tuanya tidak berhasil mengendalikan Melati. Akhirnya ada Pak Guru Karang, seorang pemuda yang suka mabuk dan sering bermurung diri di kamar rumah Ibu Gendut yang menjadi ibu angkatnya, akhirnya menjadi guru Melati. Karang sebenarnya hampir kehilangan semangat hidupnya setelah 18 anak didiknya tewas dalam kecelakaan perahu. Perasaan bersalahnya hampir setiap hari menghantuinya selama 3 tahun terakhir. Dia bahkan hampir tidak berminat ketika Ibu Melati memintanya untuk membimbing Melati. Tapi demi cintanya terhadap anak-anak, Karang akhirnya datang memenuhi permintaan ibunya Melati. Tidak mudah untuk menemukan metode pengajaran bagi Melati. Bahkan untuk menangis saja Melati tidak bisa menemukan kosakata yang benar. Setiap kali ada yang menyentuh tubuh Melati, maka dia akan marah, mengamuk, dan melemparkan apa saja yang tercapai oleh tangannya. Karang hampir putus asa, lalu keajaiban datang ketika air mancur membasuh lembut tangan Melati. Melati merasakan aliran air di sela jemarinya. Saat itulah untuk pertama kalinya Karang melihat Melati tertawa. Karang akhirnya mengerti, melalui telapak tangan itulah Karang menuliskan kata air. Melati akhirnya bisa mengerti benda yang menyenangkan itu bernama air. Melalui telapak tangan Melati, air mancur yang mengalir di tangan dan sela-sela jarinya berhasil mencungkilnya. Melalui telapak tangan itulah semua panca indera di situ. Akhirnya dunia Melati mulai hidup. Dia bisa mengenali orang tuanya, dia bisa mengenali kursi, sendok, pohon, dan sebagainya. Bukan hanya doa bunda yang terkabul, namun doa ibu-ibu gendut itu juga terkabul. Bukan hanya Melati yang mengenal dunia dan penciptanya, namun Karang pun bisa berdamai dengan masa lalunya. Kelebihan dari novel ini sendiri yaitu penulis mengungkapkan kalimat mengingatkan pembaca untuk bersabar dan bersyukur. Hidup ini adil, sungguh Allah Maha Adil. Kita yang terlalu bebal sehingga tidak tahu di mana letak keadilannya. Namun bukan berarti Allah tidak adil. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari novel ini tentang keteguhan hati dalam menghadapi begitu banyak cobaan dan rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta. Saat membaca novel ini terdapat perasaan ingin mengetahui bagaimana akhir cerita dan perjuangan gadis kecil itu, sehingga memacu kita untuk terus mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Novel ini memiliki makna yang sangat berharga setelah kita membacanya, memiliki banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan gunakan di dalam kehidupan. Kata-kata yang digunakan juga sopan dan membuat pembaca dapat menghayati cerita seakan-akan kita ikut menyaksikan kejadian tersebut. Kekurangan dalam novel ini yaitu sedikit menggunakan kata-kata yang kurang bisa dipahami. Kata-kata mutiara yang dipakai sedikit mempersulit membaca dan membuat bosan karena terlalu banyak. Serta gaya bahasa dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku. Menurut saya sendiri, novel ini sangat direkomendasikan terutama bagi teman-teman yang menyukai cerita dengan konflik batin. Di dalamnya pastinya akan langsung menyukainya. Baiklah, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.